saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang, Minggu 17 Januari 2021 demikian. 1. Kebaktian Minggu. Kebaktian hari ini, Minggu 17 Januari 2021 dilaksanakan pembagian konsep di gereja pukul 7 dan pukul 9. 2. Kebaktian online mulai pukul 17 via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta yang kedua, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 pukul 19 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita awali kebaktian ini dengan pujian Seindah Siang Disinari Terang, PKJ 242 ayat 1 dan 2.
dan Roh Kudus. Amin. Salam damai dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Saudara, mari kita mensyukuri penyertaan dan pertolongan Kristus di sepanjang kehidupan kita melalui Injil Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau setia memanggil kami supaya kami mendekat untuk menikmati berkat, pertolongan, dan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, kadangkala kami enggan merespon panggilan-Mu itu. Kami lebih suka melakukan apa yang kami inginkan, bahkan tidak jarang membuat hati kami menjauh dari Tuhan.
dosa dan pelanggaran seringkali kami lakukan di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini perkenankanlah secara pribadi kami akan mengakui dosa dan salah kami di hadapan-Mu, dan biarlah pengampunan-Mu boleh membawa kami semakin dekat lagi kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau setia mengampuni kami ketika dengan sungguh-sungguh kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri, dan dengan sukacita saudara, mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan dari Galatia 5:13 demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah saudara berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk membalas panggilan-Mu itu dengan rela dan dengan sukacita, memberi yang terbaik untuk Tuhan, berkarya terbaik untuk orang-orang sekitar kami, sehingga kehidupan kami pun semakin diberkati dan semakin memberkati orang-orang sekitar kami. Tuhan Yesus, perkenanlah kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kami mengerti, memahami, mengalami firman Tuhan,
dan melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Bimbing kami ya Tuhan, di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai 51, demikian saudara. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka kau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat telah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian pembacaan sabda Tuhan, saudara. Yang berbahagia adalah kita yang bersedia dan setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Jemaat Tuhan, dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Saudara, ayat ini menekankan bahwa seseorang mampu beriman kepada Tuhan Yesus dalam arti percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus diawali dengan mendengar, yaitu mendengar tentang firman. Siapa Kristus itu, apa karyanya, dan apa kehendaknya, dan sebagainya. Jemaat Tuhan, setelah mendengar, seseorang mencoba untuk mengerti, memahami, dan merenungkan apa yang dengar itu tentang Kristus. Lalu hal itu membuat ia tertarik untuk lebih dekat, lebih mengenal Kristus, dan mulai mau mencari Kristus dan kehendaknya dalam hidupnya. Jemaat Tuhan, iman akan semakin kuat ketika ia menemukan dan mengalami sendiri apa yang ia dengar dan ia pahami tentang Kristus dan kehendaknya. Pengalaman yang indah bersama dengan Kristus inilah yang membuat seseorang rela melakukan kehendak Kristus dan pasrah total kepada apa yang Kristus maui, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun di sepanjang hidupnya. Jemaat Tuhan, demikian juga Natanael. Ia dapat menjadi seorang murid Kristus yang mampu melihat dan mengalami hal besar, sehingga ia diberikan bagi banyak orang, juga diawali dengan mendengar tentang Kristus dari Filipus. Jemaat Tuhan, saat Filipus memberitahu telah menemukan Yesus dari Nazaret,
Mesias yang sudah disebut oleh Musa dalam kitab Taurat, Natanael mencoba untuk memahami, tetapi ia ragu-ragu ketika ia berpikir tidak mungkin dari Nazaret muncul sesuatu yang baik. Mengapa, saudara? Karena Natanael berasal dari Kana, dan penduduk Kana itu adalah orang-orang yang bermusuhan dan membenci Nazaret. Dan juga Bapak Ibu, pada waktu itu Nazaret dinilai sebagai kota yang rendah, sehingga di pikiran Natanael tidak mungkin muncul sesuatu yang baik dari Nazaret. Saudara, tetapi kita perlu bersyukur pada Allah. Perjalanan Natanael tidak berhenti pada ingin memahami saja, tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus berkenan menemui Natanael. Tuhan Yesus berkenan mendekat kepada Natanael. Dan Tuhan Yesus pun juga mencoba mengerti, peduli kepada Natanael dengan mengatakan, orang ini adalah orang Israel yang tanpa ada kepalsuan di hatinya. Jemaat Tuhan, setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, setelah mengalami sendiri Tuhan Yesus, setelah merasakan dan mengalami sendiri kedekatan dengan Tuhan Yesus, keakraban dengan Tuhan Yesus, dan setelah mengalami kepedulian Tuhan Yesus dalam hidupnya, Natanael pun juga semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Pengalamannya, perjumpaannya sendiri dengan Tuhan Yesus membuat Natanael sungkur kepada Tuhan Yesus, dan ia mengatakan, Rabi, engkaulah anak Allah, engkaulah Raja Israel. Kalimat ini menunjukkan bahwa Natanael mengakui bahwa Kristus adalah Mesias, Allah sendiri yang turun menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Juga mengakui bahwa Kristus adalah pemimpin hidup dari hari ke hari. Jemaat Tuhan, bukan Natanael, ketika dia mencoba memahami, kemudian dia mengalami Kristus, lalu dia mencoba untuk melakukan dengan setia apa yang Kristus kehendaki dalam hidupnya. Dia melayan dengan sungguh-sungguh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan kita? Jemaat Tuhan, ketika kita merenungkan kisah Natanael ini, yang pertama, mari kita bersyukur, saudara. Bersyukur karena kita sudah mendengar, kita sudah memahami siapakah Kristus dan cara Kristus dalam kehidupan kita. Bahkan saudara, saat ini kita bisa mendengar, kita bisa mencoba memahami Kristus melalui ibadah-ibadah online yang bisa kita tonton kapanpun, dimanapun kita berada, yang senantiasa memberitakan kasih, karya, dan juga siapakah Kristus. Kita bisa memahami, mendengar dari itu. Kita mensyukuri kesempatan ini, saudara. Kemudian yang kedua, tetapi janganlah iman kita berhenti hanya pada mendengar, mengerti, dan memahami saja. Karena mudah goyah, mudah ragu-ragu ketika menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan atau menghadapi pergumulan. Yang ketiga, biarlah iman kita lanjutkan dengan senantiasa mengalami, dengan senantiasa berjumpa dengan Tuhan Yesus, sehingga kita akan senantiasa mengalami kasih, mengalami kuasa, mengalami kepedulian, mengalami pertolongan, dan juga mengalami pendampingan Kristus di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari. Sehingga Bapak Ibu, yang keempat, ketika kita berjumpa dengan Kristus, mengalami karya Kristus, biarlah membuat kita semakin beriman, semakin pasrah total kepada kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Akhirnya Bapak Ibu,
kita pun juga akan dengan sukacita, dengan penuh kerelaan melakukan kehendak Tuhan. Dengan sukacita dan penuh kerelaan tetap melayani Tuhan dalam segala keadaan kehidupan kita masing-masing. Khususnya di masa pandemi ini, saudara, bila kita senantiasa mau saling melayani, saling mendoakan, saling menguatkan seorang dengan yang lain, sehingga kasih Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan kita alami dan juga dialami oleh orang-orang sekitar kita. Saat ini bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Yesus, di tengah-tengah pandemi corona yang belum berakhir dalam kehidupan kami ini, beri semangat kepada kami ya Tuhan, dan mampukan kami ya Tuhan untuk melayani dan saling melayani, baik di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat, maupun di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Mampukan kami untuk saling menguatkan seorang terhadap yang lain, sehingga pengharapan hidup yang lebih baik akan terus ada dalam kehidupan kami. Berdoa untuk gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia, Tuhan. Biarlah melalui gereja Tuhan ini, kekuatan-Mu, pertolongan-Mu, pengharapan dari Tuhan senantiasa dialami oleh umat-Mu maupun orang-orang sekitarnya. Mampukan pula khususnya GKI Gondomono untuk terus melayani dengan talenta, dengan kesempatan yang masih Tuhan berikan, titipkan kepada jemaat GKI Gondomono. Kami berdoa untuk yang sakit ya Tuhan, biarlah Tuhan hadir, Tuhan mendampingi, Tuhan menguatkan, dan Tuhan pun menyembuhkan yang sakit. Bagi yang bergumul, yang mempunyai masalah, biarlah Tuhan juga hadir untuk memberi jalan keluar yang baik kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan kami Tuhan, kehidupan kami ya Tuhan. Kami sangat rindu biarlah pandemi corona ini segera berlalu dari kehidupan kami, sehingga kami semua boleh sehat, kami semua boleh menjalani hidup dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat, keberhasilan, kebahagiaan yang masih dapat kami nikmati, kami alami dalam hidup kami. Biarlah kami boleh mengalami keindahan di dalam kebersamaan kami dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan penuh syukur
mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Roma 12 ayat 1 demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 1350000998995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Mari saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri, mari kita berpersembahan dalam doa. Bapa Surgawi yang telah menurunkan kepada kami segala sesuatu dengan limpah untuk kami nikmati dalam hidup ini. Oleh rahmat-Mu, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini yang kami letakkan di hadapan hadirat-Mu, dan berkatilah kami dalam mempergunakan segala anugerah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
Kristus agar kita semakin menjadi berkat bagi sesama. Terimalah berkat dari Tuhan, saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Haleluya. Amin.